Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memulai acara talkshow pengenalan sejarah dan kebudayaan Desa Teluk Majelis. Kepada Datuk kami persilahkan. Itu Datuk Kaharudin bergelar dengan Datuk Setia Adat. Beliau tidak dapat hadir dalam keadaan kondisi kurang sehat atau sakit. Beliau titip salam kepada kita semua. Beliau tetap mendukung dan mendoakan. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar, dan beliau kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang kami hormati pemangku adat Desa Teluk Majelis, yaitu sekaligus Bapak Kepala Desa, dan kami yang kami hormati salah satu wakil dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hadir, dan yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Teluk Majelis yang hadir juga pada sore hari ini, yaitu bidang kebudayaan, dan satu lagi yaitu dari cucu dari almarhum Syekh Arifin Kumaini yang akan nanti menjelaskan satu persatu mengenai sejarah daripada makam Syekh Arifin Kumaini. Saya kebetulan pada sore hari ini mendapat judul yaitu sejarah Teluk Majelis, Kampung Teluk Majelis. Baiklah, pada sore hari ini saya tidak memanjangkan mukadimah lagi, bukan saya menggurui para guru. Saya kebetulan cuma dapat nukil sedikit-sedikit. Saya menempuh informasi dari orang tua-tua yang dapat dipercaya. Jadi kalau mengenai sejarah ini, sebenarnya Pak Dispora itu benar-benar terjadi. Kalau tidak terjadi itu namanya mitos atau legenda. Jadi macam mana yang benar-benar terjadi? Jadi dapat bukti-bukti yang dipercaya. Jadi saya yang pertama yaitu perbentukan. Kalau untuk utama itu, Datuk, kita berbicara tentang terbentuknya Teluk Majelis. Siapa-siapa juga yang pertama-tama tinggal di Desa Teluk Majelis ini, dan juga sehingga nama Teluk Majelis itu terbentuk. Itulah yang saya maksudkan supaya ada yang bertanya. Jadi Desa Teluk Majelis itu mula-mulanya tidak ada Desa Teluk Majelis, karena Teluk Majelis itu dihuni atau asalnya itu, saya mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Apakah perlu saya bacakan? Itu keluarga besarnya yang mendiami Desa Teluk Majelis. Tapi dulu tidak ada Desa Teluk Majelis yang mendiami daerahnya. Yang pertama yaitu keluarga besar, yaitu Datuk Dugo bin Datuk Abing, Datuk Abdullah bin Datuk Haji, Abu Samah bin Abdul Rashid. Ini keluarga besarnya ya, Datuk Raja Mansur, Haji Raja bin Raja Rahman, Raja Hamzah bin Raja Bujang, Raja Hamid bin Raja Lomong, Raja Husin bin Raja Daud, dan Raja Dana bin Raja Ayes, Haji Abdul Wahab bin Yusuf, Karim bin Indu, Ahmad bin Samah, Gudang bin Tayyib, Daud bin Madil, Wadud bin Madil, Injah bin Buang, Rahim bin Lapuk, Apung dan Ngah lengkap, Raja Salim bin Raja Idris, Syekh Arifin bin Kumaini, Raja Muhammad bin Raja Usman, Raja Haji Abu Bakar bin Raja Ali, Raja Husin bin Raja Hasim bin Raja Mardin, Sulaiman bin Abu Bakar, dan Raja Ahmad bin Raja Maulana, dan Laini bin Manaf. Itulah yang 25 sumber-sumber yang saya dapat terpercaya. Kemudian
orang yang 25 ini berkembang dan bermusyawarah untuk mengangkat satu kepemimpinan, yaitu dinamakan kepala kampung. Jadi kepala kampung itulah yang dicari waktu itu melalui musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat inilah terbentuknya desa Teluk Majelis. Musyawarah mufakat itu teluk tuh di lingkungan dalam atau juga melengkung ke dalam, sedangkan majelis tempat bermusyawarah. Jadi teluk tempat bermusyawarah, jadi dibentuklah teluk tempat bermusyawarah untuk memilih kepala kampung, yaitu terpilihlah waktu yang dalam 25 kepala keluarga Datuk Duguk bin Abing. Jadi Datuk Duguk bin Abing inilah yang menjadi kepala desa yang pertama, sesuai dengan pantun, karena pantun ditinggalkan orang zaman dulu. Teluk Majelis kampungnya elok, kepala kampung pertama Datuk Duguk. Baju teluk belanga di dalam majelis nampaknya elok, serta memakai pula songkok. Itu ditinggalkan pantun-pantun itu supaya mengenang Datuk Duguk. Kemudian Datuk yang kedua, perlu saya bacakannya. Datuk yang kedua itu orang tua dulu meninggalkan dengan pantun supaya jadi ingat. Teluk Majelis kampungnya indah, kepala kampung kedua Datuk Abdullah. Di dalam majelis banyak membawa berkah, berjumpa sanak saudara beramah-tamah. Itu Datuk yang kedua. Kalau Datuk yang seterusnya, Teluk Majelis dulunya tanahnya tinggi, kepala kampung ketiga Datuk Abdul Ghani. Duduknya majelis harus merendah diri supaya orang suka mengasihani. Saya bacakan terus ya. Ke Teluk Majelis di ujung ruap, kepala kampung keempat Datuk Abdul Wahab. Eloknya majelis ada tanya jawab, apa yang sudah disepakat sama-sama bertanggung jawab. Teluk Majelis tanahnya basah, kepala kampung kelima Datuk Ahmad Sama. Di dalam majelis bersikap ramah, mudah-mudahan Allah memberi berkah. Teluk Majelis dulunya banyak tampil, kepala desa keenam Datuk Haji Ismail. Datanglah ke majelis, jangan diwakil supaya nama baik bisa terpanggil. Jadi dulu ditinggalkan dengan pantun-pantun supaya mudah dikenang. Ada 3 lagi. Teluk Majelis sebagian sudah dialur. Kepala desa ke-7 Haji Muhammad Nur. Di dalam majelis jangan takabur, orang tak suka keluar berhambur. Teluk Majelis dulu ada tabib, kepala desa ke-8 Abdul Muthalib. Hidup jangan berbelit-belit, perkara yang senang bisa menjadi sulit. Yang terakhir Datuk sebelah saya nih. Teluk Majelis di tepi Sungai Batanghari, kepala desa ke-9 Datuk Sukardi. Hidup hendaklah berbudi supaya tetap dikenang di belakang hari. Jadi kalau bapak-bapak, datuk-datuk ingin pantun Teluk Majelis, tersedia buku di panitia. Jadi batas Teluk Majelis, kalau keluarnya itu wilayahnya yang tertulis di sini, kanan luar sampai ke Teluk Kijing Sungai Rupiah perbatasan dengan Pengusir. Wilayah Teluk Majelis dahulu kiri luar Lepik, luar berbatasan dengan Kuala Lagan, sebelah kanan dalam sampai ke Sungai Lada perbatasan dengan Kampung Singkit, sebelah kiri dalam sampai ke Sungai Niur, sebelah dalam Sungai Lepik berbatasan dengan Parit Raja Daud, berbatasan dengan Kampung Singkit, Simpang Cambang. Demikianlah dulu untuk uraian saya. Kemudian di Kampung Laut itu tidak ada kampung, cuma ada perwakilan. Perwakilan itu
ada rumah tak berapa bulan itu namanya Datuk Abdul Jalil yang diwakilkan. Kata saya kalau untuk pembentukan kampung dan batas wilayah untuk meningkat waktu dari 9 nama kepala desa yang ada ini kan, dialah yang pertama Datuk Dugo bin Abeng. Itu perkiraan tahun terbentuknya tuh tahun berapa itu? Kalau sudah disepakati di desa dan di laptop dan sebagainya, itu Datuk Dugo itu tahun 1945 dan berakhirnya 1953. Kalau Datuk serta ada mangkunya. Kalau Datuk Abdullah 1953-1962. Datuk Roni bin Datuk Dugo 1962-69, nanti ambil di sini gitu saya catat. Datuk Abdul Wahab 1969-1972. Datuk Ahmad Sama 1972-1974. Datuk Abdul Wahab lagi itu tadi PGS-nya Datuk Bersama. Tadi lanjutkan Abdul Wahab 1974-1982. Kemudian dilanjutkan Datuk Haji Ismail 1982-2002. Kemudian dilanjutkan dengan Haji Muhammad Nur 2002-2011. Kemudian Abdul Muthalib 2011-2016. Nah, sekarang ini Datuk Soekardi, iya, yang tampan duduk di sisi saya. Jadi dari penjelasan Datuk kan, jadi kami yang muda-muda ini tahu siapa-siapa aja nama mangku atau kades lah. Kalau zaman dulu disebut mangku, sekarang disebut kades yang pernah memimpin desa Teluk Majelis. Ya, kalau dulu mangku, sekarang ini kades. Tercatat di sini sebagai yang pertama yaitu Datuk Dugo tadi. Mangku mana ya? Mangku kan yang kalau zaman dahulu kan disebut mangku. Iya. Berarti hubungan Datuk Dugo, Datuk Abdullah, Abdullah itu disebut mangku. Sedangkan selanjutnya yang mangku yang pertama Datuk Abdullah zaman Datuk Dugo. Kita lanjutkan ya. Yang kedua Datuk Saban Haji kalau ini Datuk Haji Saban, kalau dulu Datuk Sabun mau bilang ya, untuk mengenal. Ketiganya Datuk Wadud bin Datuk Madil. Keempatnya Datuk Haji Karim Abdul Karim bin Induk. Kemudian satu lagi Datuk Arifin, itu di zaman Abdul Wahab tuh datuknya. Datuk mangkunya Abdul Karim bin Induk, Datuk Arifin bin Muhammad Yusuf, Datuk Hasan bin Haji Mansur. Kemudian seterusnya kalau Ahmad Sama itu sama mangkunya, karena satu periode transisi kemarin tuh. Kemudian kalau kepala desanya sudah ke Haji Ismail itu pertama Libran Ahmad Abdul Muthalib Jalaluddin yang dispora sekarang ini. Kemudian kalau Datuk Haji Muhammad Nur itu masih kadesnya Jalaluddin Manan Ismail Hanafi. Kalau sekdesnya bukan lagi mangku, sekdes. Makasih. Kalau Abdul Muthalib Hermansyah. Kalau sekarang ini Rudi Hartono katanya. jadi kalau kemarin di mangku itu sebagai pembantu kadesa, jadi sekarang itu disebut sekretaris desa, sekdes. Iya. Jadi untuk itu tuh kami kan kita kan sudah mengetahui nama-nama datuknya serta nama mangku atau sekdesnya. Kami tuh berpikir kedepannya kita desa Teluk Majelis itu punya hari ulang tahun. Nah, mengingat di sini kan sudah jelas Datuk Dugo tuh memerintah desa Teluk Majelis itu tahun 1945. Jadi kalau kita hitung sampai ke 2021 ini
76 tahun untuk terbentuknya Desa Teluk Majelis yang sudah jelas dari nama kepala desanya. Kalau untuk yang cerita tentang 25 nama kepala keluarga lah ceritanya kan, apakah di Teluk Majelis ini masih ada dari 25 kepala keluarga yang keturunannya yang masih ada lah tinggal di Teluk Majelis ini? Kalau yang 25 itu salah satu yang saya konfirmasi, ada sosilah dan sejarah sudah saya bawa. Salah satu dari Datuk Abu Sama, Datuk saya dan Datuk Abdul Jalal juga, Datuk yang kita ada sini itu ada saya buatkan petanya atau sosilanya, dan satu lagi Datuk saya Datuk Haji itu sampai kalau dinilai di Desa Teluk Majelis ini mungkin sudah berumur 500 tahun yang lewat sudah ada. Ini ada sketnya saya buat. Jadi Datuk Abdul Rasid ini bin Abu Samad bin Abdul Rasid bin Abdul Muttalib bin Muhammad Tayyib, Abdul Tayyib bin Datuk Tomit. Tomit ini datangnya dari Tanah Timur, sedangkan di Tanah Timur bernama Udin Putih Berdarah Putih, itulah gelarnya. Ini sketnya saya buat, ada sampai keturun-keturunannya. Dan satu lagi ada saya buat lagi, itu Datuk Muhammad bin Abdullah bin Haji bin Akil bin Datuk Badar, turunnya dari tanah Mendanau juga, dari susilanya itu Udin Putih Berdarah Putih. Itu saya tahu. Yang pentingnya skit ini ada untuk Pak Jalal, untuk Sutardi, semua ada di sini. Tinggal lagi kita mau motok sejarah, bantai buat sejarah. Inilah keturun-keturunnya yang saya dapat, yang saya kutip dari orang tua dulu, yang saya salin dinukil yang sudah lama. Ya, jadi kita sudah tahu tentang sejarahnya, tentang keturunannya pun masih sampai sekarang masih ada di Desa Teluk Majelis. Berarti kita beranjak ke tentang kebudayaan yang lama. Kalau kita bicara tentang keturunan, pasti ada budaya-budaya lama yang masih ataupun yang sudah tergerus oleh zaman. Mungkin Datuk bisa menjelaskan salah satunya yang bisa kita ketahui lah secara bersama. Sebenarnya kami sudah catat di dalam buku, kalau adat secara umum untuk kita bacakan sebentar, yaitu mandi air asin, makan di kelong, mandi simbur atau boleh katakan mandi sapat, strip mandi simbur, sudah mandi sapat itu nanti di simbur, mandi gerhana, tari inai, besanje. Itulah yang, jadi kalau di sini banyak. Kali tercatat di buku ini seperti gung kelintang, tari inai, silat kampil. Jadi kalau lebih jelasnya lagi, konfirmasilah di dalam buku ini karena waktu kita mengingat waktu. Mungkin tentang kebudayaan, tentang tradisi, dan juga tentang sisilah Teluk Majelis kita kami anggap sudah selesai. Untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa menghubungi panitia karena kita punya manuskrip ataupun bikin ini katanya debing di laut itu tumbuh kayu, yaitu kayu malau. Ini bentuk rumahnya, boleh difoto. Dan kami juga punya peta zaman dulu dan peta zaman sekarang, boleh juga difoto sebagai bahan-bahan bukti. Rasa saya itulah yang kami uraikan pada sore hari ini. Mungkin ada lagi pertanyaan. Untuk pertanyaan itu harapan Datuk sebagai salah satu ahli budaya lah, ataupun yang pernah melihat tradisi ataupun kebudayaan lama, kami ingin untuk Datuk untuk menyampaikan harapan Datuk kepada kami yang muda ini tentang kebudayaan. Sebelum lagi saya mengakhiri, di Teluk Majelis ini kalau kita melihat
itu 500 tahun itu umur datuk-datuk kita sudah ada. Berarti saya pergi ke Tambak, itu ada Said Husin di makam Tambak itu datang ke Jambi abad ke-15. Berarti dia sudah masuk meliwat di desa Teluk Majelis. Berarti nama-nama yang itu ada Abdul Talib, ada Muhammad Tayyib, itu menggambarkan nama-nama orang Islam. Jadi datuk nenek kita dulu sudah Islam. Jadi macam mana? Raja-raja berkemungkinan raja-raja dari Jambi mau ke Berhala, singgahlah dia di Teluk Majelis untuk mengambil bekal, atau kalau gelombang kuat dan sebagainya atau air kering, maka dia mampir di Teluk Majelis untuk sementara beristirahat. Jadi sesuailah dengan nama Teluk Majelis itu tambahannya. Dan akhirnya dari saya semacam siring ini, temu bicara ini berlanjut. Yang kita gali ini tidak sebatas hari ini. Kita mudah-mudahan yang akan datang kita lebih tingkatkan lagi. Kalau orang luar saja bisa menggali daerah kita, ngapa kita sebagai anak cucunya tak bisa? Orang lain bersusah payah. Kemarin saya berjumpa Pak Zainal Abidin kebetulan di kantor gubernur, di rumah dinas gubernur.